Oke, berikut adalah rekaman kuliah untuk kuliah mikroprosesor dan komputer arsitektur. Kita akan coba ngutak-ngatik komputer arsitektur yang paling lucu. Ini coba saya masuk. Salah. Saya share screen-nya, share ini dia. Oke. Ini saya akan prosesornya ini. Nah, ini dia. Ini adalah Wemos. Nah, ini dia agak kelihatan. Susah yang lihat kalau dideketin. Deketin gini susah banget ya. Ini Wemos D1 Mini. Oke, kita akan ngoprek ini. Sebenarnya saya ada banyak koleksi sih yang lucu-lucu. Saya keluarin sebagian lah. Ini entah kenapa webnya nggak bisa diakses, ini rada kacau sedikit. Ini Wemos juga. Ini coba dilihat kayak gini lebih kelihatan nih. Wemos yang ini D1 R2. Oke. Terus yang ini ada lagi ini Note MCU. Ini Note MCU yang sudah saya tempelin ke board untuk ngoprek sebetulnya. Ini board untuk ngoprek. Cuman ini nggak reliable. Jadi yang paling reliable adalah yang Wemos D1 Mini sih sebenarnya. Dan harganya paling murah juga. Terus ada lagi ini Object Blocks. Ini ya. Yang paling bawah ini ada 3 tingkatan. Yang tengah itu Object Blocks. Yang bawahnya itu Arduino sih sebenarnya. Ini Arduino. Oke. Atau kalau mau yang lebih susah yang lihatnya. Nah, ini rada kelihatan dikit nih. Ini yang bawah sini Arduino. Tengahnya Object Blocks, yang paling atas itu buat nyolok-nyolok lah, kira-kira kayak gitu ya. Oke, sekarang saya akan kasih lihat lagi satu lagi. Ini Arduino Uno. Nah ini dia. Ini Arduino Uno bisa dioprek-oprek. Jadi saya ada beberapa set, cuman sekarang saya sebagian besar alatnya lebih ke arah sini sih. Soalnya murah, 35.000 satu bijinya. Ini masih oke lah. Kalau yang lain sekarang harganya udah mahal banget. Harganya bisa sampai yang Arduino aja sampai 100 ribuan. Males banget belinya. Kalau ini masih oke banget lah, 35.000 masih ikhlas belinya. Kalau yang lain nggak terlalu ikhlas belinya. Oke, ini saya simpan lagi. Oke. Supaya gampang, kita akan coba lihat di web ya, di Google. Barang-barang itu seperti apa, saya akan share screen. Oke, jadi ini open course-nya entah kenapa lagi ngehang kali ya. Bisa ngehang parah. Kita akan coba share screen. Nah, ini kita kasih lihat. Jadi yang saya pakai sekarang lebih banyak Wemos D1 Mini. Ini makhluknya. Ini yang tadi. Makhluknya seperti ini kira-kira, kecil. Nah, bentuknya seperti ini kecil. Harganya juga murah banget. Kalau kita klik shopping, harganya bisa kita lihat. Ini 40.000, ada yang 35.900, 30.000 perak. Cuman Shopee saya nggak terlalu percaya Shopee. Tokopedia masih rada mendingan, tapi 34.000. Jadi harganya kayak gini, dan kalau mereka ngejual bentuknya kayak gini. Jadi kita harus nyolder dulu ininya, mau milih yang mana nih. Buat konektornya mau milih yang seperti ini, atau cowok semuanya, atau cowok sama cewek jadi satu. Yang tadi yang Anda lihat kebetulan yang cowok. Oke. Cuman saya punya yang cowok cewek jadi satu juga adalah. Ini
Wemos D1 Mini, recommended sekali buat di utak-atik oprek. Tadi saya D1 R2 juga ada. Ini dia makhluknya, tapi yang saya punya yang ini. Ada lagi warna hitam dia. Nah ini dia yang saya punya nih. Ini yang saya punya D1 R2, yang ini yang saya pakai. Harganya sekarang udah hampir 100.000. Arduino Uno. Harganya berapa sekarang? Oh, 60.000 masih ada ya. Oke. Harganya 60.000. Yang saya punya yang ini, yang 60.000 perak. Berarti D1 R2 udah mulai mahal ya. Uno jadi murah sekarang. Jadi harga kayak gini naik turun juga ternyata ya. Kan ada yang sampai 118.000. Ini sakit hati kalau beli yang ini. Kalau yang 60.000 nggak tahu sakit hati, tapi mendingan beli yang Wemos D1. Itu makhluknya beda-beda sebetulnya, cuman kalau buat belajar nanti source code-nya beda dikit satu sama lain lah. Nggak terlalu banyak bedanya satu sama lain. Dan enak buat pakainya. Terus yang mahal tadi ada object block. Nah ini mahal nih. Oh ini kan 4 juta. Satu unit, satu set 4 jutaan. Emang segitu harganya asli. Tapi udah sama ininya ya, sama semua unit-unitnya di situ 4 juta itu. Oke. Ini kalau mau mesen ada, saya bisa hubungin sama temen sih yang jual kayak ginian. Kalau yang ini enak banget buat anak-anak SMA SMP buat belajar, oke banget. Oke. Mungkin di pertemuan minggu depan lah saya akan coba bahas. Cuman hari ini saya akan coba main-main dengan Wemos D1 Mini. Kita akan coba nyala lampu dan sebagainya. Oke. Nah ini saya tutup dulu. Coba kita bisa masuk nggak sini? Kita reload dulu ya. Kalau bisa masuk ke open course, oke banget. Kalau nggak, ini kayaknya lagi error nih open course. Suka kayak gitu kadang-kadang, overload kenapa nggak tahu. Oke. Saya lagi penasaran pakai Wemos D1 Mini. Oke, nah intinya sebelum kita mulai segala macam, kita perlu instalasi Arduino dulu. Arduino. Jadi ada software Arduino yang perlu software IDE, Integrated Development Environment, yang perlu kita install. Jadi kita bisa klik download sama install Arduino. Nah ini cara instalasinya, ada petunjuknya. Tergantung, kalau pakai Windows gampang banget, kita tinggal download aja source-nya, kemudian kita install, next selesai. Itu kalau yang pakai Windows. Kalau pakai Linux agak lebih rese. Bentar, Linux. Nah ini dia. Saya biasanya catatan saya ada di sini, di Ono Center, Ono Center wiki. Kita akan masuk ke Arduino. Nah di sini ada cara installnya sih. Nah ini yang instalasi di Ubuntu 22.04. Caranya seperti ini aja sih sebenarnya. Oke. Pakai snap install boleh. Ini oke, nggak masalah. Langsung jalan. Nah, yang jadi masalah adalah, cuman kalau yang saya pakai ini bukan yang ini sekarang, saya pakai yang hasil downloadan yang ini. Ini pakai Arduino, ini agak ribet yang ini yang saya pakai ya, tapi bagus juga sih. Ini yang saya pakai tekniknya. Jadi kita apt-get update, apt-get install libxt st6, libcamera gtk modul. Nah, kemudian kita download nih. Arduino IDE 2.10 dari downloads arduino.cc. Kalau kita pakai apt-get install Arduino, dia dapatnya versi 19 berapa gitu. Jadi nggak sebagus yang paling baru ini. Oke, ini saya pakai yang ini. Kemudian untuk menjalankannya juga tidak manusiawi. Kita masuk ke folder user local source Arduino IDE 240 ini. Kemudian dijalankan Arduino IDE. Yang perlu kita pastikan adalah ini, /dev TTY USB. Ini saya ganti
soalnya bisa USB-nya bisa macam-macam namanya. Kebetulan ini ada 2 USB yang disambung ke Wemos. Oke, satu saya pakai buat jam. Ini saya kasih lihat lah jamnya lah. Ini biar kelihatan. Ini jamnya. Ini dia. Bentar. Nah, ini dia. Ini ada jam digital. Susah banget, jelek banget ya. Kamera gue butut. Ternyata kamera nggak bagus ya. Nah, ini jam digital ini. Ini belakangnya Wemos D1 Mini. Jadi jam digital ini jam yang kita lihat di sini disinkronkan ke mana sih namanya? Ke internet. Jadi waktunya nyambung sama internet gitu ya. Tapi belakangnya adalah Wemos D1 Mini. Makanya ini saya kondisinya ada 2 Wemos D1 Mini. Nggak boleh salah. Kalau nggak ke parah. Oke, saya akan share screen-nya, saya share lagi, buka. Oke. Jadi konsekuensinya di komputer saya akan kemungkinan besar akan ada 2 TTY USB. Kita bisa lihat flash dev TTY USB. Nah, ada 2 dia. Ada USB 0 sama USB 1. USB 0 itu yang jam, USB 1 adalah yang buat saya oprek gitu. Kenapa saya bisa tahu? Soalnya USB 0 duluan. Yang ini yang USB 1 belakangan. Oke. Saya akan cabut ini D1 mininya, saya cabut. Ini TTY USB 1 akan hilang. Oke. Coba saya LS lagi. Nah, USB 1 hilang. Sekarang saya ganti sama D1 R2. Ya, ini dia. Coba harusnya dia keluar TTY USB-nya lagi. Nah, keluar. Oke. Jadi ini ada 2 yang ada di atas meja. Coba kita stop share lagi. Ini lagi nyambungnya ke sambungin ke sini. Aduh, nggak bagus ya. Kamera saya butut berarti ya. Ini Wemos D1 R2, sementara yang ini saya cabut nih. Yang D1 mini-nya dicabut gitu ya. Ini nggak bisa difokusin lagi ya kameranya. Ya udah, nasib kamera. Tapi kameranya nggak murah amat ini, kamera agak bagus ya. Tuh kan, ini sana bagus resolusinya. Oke, saya share screen lagi. Oke, sekarang kondisi masuk D1 R2. Nah, ini si Arduino-nya itu ada di sini sekarang. User local source Arduino. Oh, yang ini masih pakai Arduino yang itu berarti. Oke. Maksud banyak komputer, kadang-kadang saya bingung. Di komputer ini pakai yang mana? Di laptop saya pakai yang user local source. Berarti yang ini pakainya yang snap. Saya akan coba masuk ke Arduino yang itu. Arduino. Oke. Ini yang dibikin pakai snap. Kalau yang itu makanya Arduino IDE soalnya. Oke, saya pakai Arduino aja. Ini tampilannya kayak gini. Saya jalanin. Dia prepare board dulu. Jadi nginstalnya gampang banget si Arduino ini, tidak didemokan. Soalnya butuh waktu lama buat ngedownload segala macam. Tapi kira-kira kalau Anda pengen baca, ada di mana tadi? Ini. Jadi saya tidak pakai yang ini sekarang. Saya pakainya yang ini ya. Yang ini. Yang recommended ini.
Jadi installnya cuma snap install Arduino, user mode min A min G, dial out ono, kemudian Arduino jalankan kayak gini. Kalau yang ini caranya Arduino jalannya kayak gini. Kenapa saya bisa tahu ini Arduino yang ada di komputer ini adalah yang ini? Karena pas saya search di user local source, folder user local source, nggak ada. Berarti saya installnya pakai cara yang ini. Oke. Dua-duanya jalan sih. Pakai yang download ini juga bisa jalan, cuma lebih ribet. Dan ini dipakai di laptop saya. Yang satu lagi, nah sekarang masalahnya adalah kita perlu nambahin library. Bukan library. Kita perlu, karena kita pakainya Wemos, saya akan buka satu lagi. Di sini saya harus nambahin sih sebenarnya. Jadi Arduino ini, software Arduino ini tidak defaultnya tidak mensupport Wemos. Jadi ini yang saya pakai ada dua jenis Wemos, Wemos D1 Mini sama Wemos D1 R2. Nah, kita perlu support Wemos ditambahkan di Arduino IDE-nya, kita perlu nambahan kata-kata seperti ini. Oke. DL Expressive, package ESP32, Arduino ESP8266.com, stable package ESP8266, index JSON. Ada dua file JSON harus dimasukin. Cara masukinnya kira-kira kayak gini. Masuk sini, kemudian file, preference. Saya ulang ya. Jadi dari Arduino-nya ini masuk ke file, preference. Oke. Nah, di sini ada additional board manager. Ini dimasukin nih dua-dua tadi. Ini kebetulan dimasukin cuma Arduino yang ESP8266 itu. Nggak apa-apa juga sih. Kalau bisa masukin dua-duanya pakai koma, masuk dia. Kita tinggal oke aja. Nah, sekarang kita perlu tambahkan, harus dimatiin nyalain lagi sih. Karena ini udah pernah, jadi nggak usah saya mati nyalain. Nah, ini kita perlu tambahin ini sih sebenarnya. Kita harus ngasih tahu board kita yang dipakai yang mana. Jadi caranya masuk ke tool, kemudian board, kemudian kita harus pilih boardnya mana. Defaultnya dia adalah Arduino AVR boards, defaultnya dia. Oke, kita pakai yang ini. Nah, tapi sebelum masuk ke situ, ini sih ada board manager, kita harus aktifin dulu dia. Nah, saya masuk ke board manager, kita harus install, dia install siap buat board apa aja. Kelihatan dia siap buat Arduino AVR boards, kondisi terinstall. Saya harus masuk juga 826. Wemos adalah 8266 dia. Nah, ini kondisinya terinstall juga. Kalau mau dibuang tinggal klik remove. Kalau kita mau install, kita select versionnya yang versi berapa. Ups, saya udah versi 12. Oke, udah udah versi terakhir. Jadi saya udah nggak masalah semuanya. Oke, ini milih boardnya. Jadi tolong diingat-ingat lagi. Yang pertama adalah file preference. Kita masukin additional board manager URL-nya, kemudian tool, board manager, kita masukin ESP8266. Nah, dalam ESP8266 ini tergantung board apa yang kita, ini sekarang kondisinya dia lagi di set untuk Node MCU. Kebetulan saya tidak pakai Node MCU di sini, saya lagi pakai Wemos D1R2. Jadi saya harus pilih ke sini. Kemudian jadi pilihnya ke, ulang lagi ya, board ESP8266 boards versi 3.1.2. Nah, terus di sini ada Lolin Wemos D1R2 ini. Oke. Jadi kayak gitu. Kalau udah kayak gini dia siap. Kita bisa matiin, nyalain lagi. Matiin, saya nyalain lagi biar biar pasti. Ini cara konvensional banget ya, mati nyalain. Nah, ini udah loading. Nah, sekarang kita akan coba nyala matiin. Ini saya nggak tahu nih. Ini D1-nya nyambung ke LED beneran atau enggak. Oke. Jadi ini Wemos D1 kita bikin blink D1 LED-nya. Kalau nggak ada, nanti kepaksa kita harus coba sambungin LED beneran nih. D1. Oke, di sini ada
Cara programnya sederhana aja. Pertama kita harus setup dulu si interface-nya, dan ini juga terjadi di semua komputer juga sama ya. Kita perlu set tahu interface. Di sini kita set tahu interface supaya D1 jadi output. Oke. Kemudian kita akan looping digital write D1 high, delay jangan 500, kita kasih yang lebih lama lah. 1000 milisecond. 1000 milisecond digital. Jadi pertama digital write-nya high, digital write kedua low, masing-masing dikasih jeda 1 detik, 1000 milisecond 1 detik. Oke. Nah, saya akan mastiin lagi. Nah, ini salah. Ini makanya TTY USB 0 kita rubah ke TTY USB 1. Oke. Coba udah di USB 1. Di sini udah pakai demos D1 R2. Harusnya udah semua. Sekarang kita harus compile. Cara compile program cuman klik verify ini, diklik. Perhatiin dia compile sampai selesai. Udah selesai compile, nanti kita coba upload. Tapi nanti saya harus on off gitu ya. Jadi share screen, tidak share screen. Soalnya bingung-bingung gitu deh. Nih, sambil saya coba siapin LED. Oke, berhasil. Kalau mau ngelihat benernya kayak gini sih sebenarnya. Ini udah berhasil. Ini udah berhasil. Jadi keluar kata-kata seperti inilah. Segmen data, read only data, RO data, read only data, BSS, segmen, ICAS segala macam. Nah, ini udah kelihatan. Ini berhasil. Nggak ada komplain. Kita coba upload ke device-nya langsung. Nah, dia compile dan ini upload. Nah, ini ada kata-kata gini ya, writing 8%, 16% segala macam sampai 100%, dan ini reset. Nggak nyala. Oke. Dia tidak nyala. Sekarang kita akan coba nyala matiin ke LED langsung. Ini coba kita lepasin. Share screen-nya dimatiin. Oke. Ini seru nih. Jadi ini LED-nya, kelihatan nggak ya? Ini lampu LED lah, kira-kira kayak gitu. Di sini ada 3 colokan nih, kalau kelihatan, dan kelihatan. Susah banget ya. Ini kelihatan, nih ada 3 colokan. Yang atas in, kabelnya putih, VCC kabelnya abu-abu, dan paling bawah ground kabelnya ini. Dan saya harus colokin VCC-nya abu-abu, ground-nya merah. VCC ground-nya merah, ini VCC-nya di atas. Oke, masukin ke D2. Jadi ini saya masukin ke D2. Susah ya. Ya, ketutup. Oke, ini saya masukin VCC-nya di sini. Salah kebalik nih. Mudah-mudahan nggak apa-apa nih kebalik. Groundnya di tengah rupanya yang di sini.
D1 ya tadi ya, kita nyala matiin. Oke. Nah, ini udah mulai nyala. Ini akibatnya lampunya nyala mati. Ini lightnya nyala 1 detik mati, 1 detik nyala, 1 detik mati, 1 detik nyala. Oke, tolong dilihat lampunya. Jadi kalau kita mainan kayak ginian, yang paling pertama kita oprek adalah lampu kita nyala matiin 1 detik 1 detik. Itu adalah teknik yang paling gampang untuk ngelihat kita bisa programnya bisa masuk atau enggak. Oke. Nah, seringkali orang-orang bingung udah dapat alat ini terus harus diapain. Jadi biasanya kalau saya ngetes, saya langsung nyelamatin lampu aja sih, 1 detik 1 detik. Nah, ini juga kita bisa rubah. Ini tolong lihat, perhatiin nyelamatinya ya. 1 detik segitu lama tuh, 1 detik 1 detik 1 detik 1 detik 1 detik 1 detik. Oke, sekarang saya akan ganti program. Saya share screen lagi. Ini ganti program, dari 1000 milisecond saya rubah jadi setengahnya. Ini rubah juga setengahnya. Sekarang saya upload. Oke, ini udah ter-up 100%. Nah, ini ke upload. Sekarang kita coba lihat sekarang. Nah, warnanya nyelamatinya lebih cepat nih sekarang. Beres ya. Jadi sesederhana itulah. Ini yang kita pakai adalah Arduino D1R2. Oke, ini udah beres. Sekarang kita coba ganti device. Oke, jadi ini masih pakai Arduino yang ini, D1R2. Ini dia gede makhluknya. Coba kita cabut sekarang. Oke, sekarang kita ganti ke D1 mini. D1 mini, ini dia 1 mininya. Oke, bisa nggak kita nyalamatin yang sama makhluknya ya? Ini saya coba programnya, nggak saya ganti, cuman harus saya upload ulang. Ntar D1-nya mana ya? A0, D0, D5. Itu dia D1. Oh, ground. Oke. Saya ganti ya. VCC-nya itu, oke, ini rada beda nih colokannya. Oke, seru nih. Ini kalau, nah untuk tahu kayak gini-ginian mungkin ada baiknya saya kasih lihat ini juga sekalian dulu ya, screen share, biar kelihatan lah cara nyambunginnya sih. Jadi silakan lihat dulu di sini. Wemos D1R2 image. Nah, ini yang saya pakai adalah yang warna hitam. Ini dia warna hitam. Warna hitam seperti yang saya pakai. Yang ini yang mana tadi? Walah. Ya udah, kita pakai ini aja langsung dulu ya. Ini dia, coba kita lihat di sini. Jadi cara saya nyambungin kira-kira saya pakai ground. Ada, nah ini ground 5 volt dipakai. Jadi groundnya masuk ke sini, 5 voltnya di sini. Oke, ground 5 volt.
Kemudian satu lagi pin ke D1. Ini dia D1. Oke, ini yang pakai WMOS D1 R2. Oke. Nah, kemudian untuk yang D1 mini ini akan saya sambungin. Jadi kita punya, ini dia, ini ground 5 volt, kemudian D1-nya yang di sini nih, D1. Jadi ground 5 volt D1. Ini saya akan sambungin sekarang. Bentar. 5 voltnya warnanya abu-abu. Groundnya warna merah, orange lah. Oke, ini udah nyambung ke sini. Ini ground, ujung sebelah sana. Yang ujung sana ground, yang sebelah sininya 5 volt. Sekarang saya butuh nyambungin ke D1. Ini dia D1. Nih, oke. Ini sambungannya kayak gini. Nah, ini lampunya. Nah, sekarang kita coba program. Ini kita akan share screen. Ini programnya nggak akan saya ganti. Nggak tahu ini bisa nggak langsung ya. Kita udah percobaan. Ini programnya sih tetap sama kayak gini karena dua-dua makhluk ini WMOS. Saya coba upload sekarang. Oke, bisa ngupload. Jadi saya nggak ngerubah program sama sekali ya. Langsung jalan lagi. Oke. Supaya Anda bisa melihat, saya stop share screen. Oke, ini dia. Nih. Oke. Ini masih yang 500 milisecond. Sekarang akan coba saya bikin lama 1 detik. Jadi programnya nggak dirubah antara WMOS D1 R2 sama D1 mini, sama aja. Saya share screen, saya akan rubah waktunya sekarang menjadi 1 detik. Ini kan masih 500, saya rubah ke 1000. Oke, saya upload lagi sekarang. Lima, 7, 9, 10. Oke, sip. Sekarang kita stop share screen, kita lihat. Nah, lebih lama sekarang dia nyalanya. Oke, dia lebih nyala matinya. LED-nya lebih nyala matinya lebih lama. Oke, udah mulai kebayang mudah-mudahan. Nah, sekarang kita akan main yang lucu-lucu dengan makhluk ini. Oke, ini kita akan, ini contoh bagaimana kita nyelamatin lampu lah, kira-kira kayak gitu. Dan kita harus milih pin berapa yang dinyalamatiin. Sekarang saya akan main lebih banyak pakai WMOS D1 mini aja. WMOS D1 R2 saya masukin lagi aja. Soalnya mini kalau rusak apa sih nggak sakit hati. 35.000 rusak ya, buang aja dah. Tinggal beli baru. Oke, sekarang kita akan coba masukin sinyal tegangan. Jadi kalau kita lihat ini, share screen lagi. Jadi waktu saya masih mahasiswa dulu, ini nggak ada ya, kayak ginian nggak ada. Saya kasih tahu dulu lah, biar tahu betapa waktu saya mahasiswa dulu saya pakai ini MPF 1 mikro, kita nyebutnya mikroprosesor, nah, gitu, bukan mikroprosesor. Bentuknya kayak gini banget nih, bego banget nih. Ini kayak gini bentuknya. Ini dipakai buat belajar arsitektur komputer, bahasa mesin dan sebagainya. Sekarang bentuknya udah jauh lebih enak daripada yang ini. Ini harganya lumayan dulu ya, 1 juta. Jadi saya belajar kayak ginian harganya lumayan 1 juta. Udah gitu, kalau sekarang kan harganya 35.000 ya. Parah. Prosesornya adalah Zilog Z80. Oke, dan kita nanti codingnya pakai yang ini nih, pakai LCD yang ini. Programnya disimpannya dalam kaset. Mengerikan ya, dalam kaset.
Parah banget program disimpan dalam kaset. Cuman dulu ini kebanggaan banget bisa coding kayak gini mah. Keren banget men. Jadi microprocessor 1, MPF 1. Nih, oke, dulu saya codingnya mah kayak gini. Nah, sekarang kita akan coba coding gini kira-kira. Enaknya pakai Miro kali ya. Miro.com. Saya akan masukin tegangan ke dalam si siapa namanya? Kita Google sign in aja. Saya akan masukin tegangan ke dalam Wemos D1 mininya. Ya. Oh salah, sini. Oh gitu kan. Oke. Saya akan kasih gambaran tentang si prosesor kita seperti apa. Nah ini kita akan masuk. Jadi untuk kasih tegangan supaya tegangannya bisa berubah-ubah, saya pakai variabel resistor sih sebenarnya. Oke, potensio lah dalam bahasa ininya, potentiometer. Jadi ini kita punya potensio itu, atau saya kasih lihat barangnya dulu ya. Ini saya lepas dulu. Nah ini barangnya kayak gini bentuknya, ini turun dulu. Ini barangnya, bentuknya slider kayak. Barangnya bisa macam-macam. Ada yang bentuknya lingkaran, yang ini kebetulan bentuknya kayak slider. Dia punya 3 konektor di sini. Ada 3 konektor. Ground, VCC 5 volt, sama tengahnya, kira-kira kayak gitu. Dan ini nilainya akan berubah-ubah tergantung posisi dari slider ini. Jadi slidernya bisa kita rubah-rubah posisinya, akibatnya tegangannya bisa berubah-ubah. Jadi kira-kira cara berpikirnya kira-kira kayak gini nih. Ntar, mana dia? Oh ini saya lepas, saya share screen lagi. Jadi tadi slidernya kayak gini, kira-kira ini slider. Kemudian satu sisi kita kasih, di sini kita kasih misalnya 5 volt. 5 volt. 5. Udah gede. Geser, ya. Jadi satu sisi kita kasih 5 volt, di sisi yang satu lagi kita masukin ke ground. 0 volt ya, ground. 0 volt, kita sambungin. Jadi ada 15, 10. Oke. Yang seru dari sini adalah tengahnya bisa ada colokan yang posisinya nilainya bisa berubah-ubah di sini. Jadi dia bisa ada di atas. Kalau di atas konsekuensinya dia dekat ke 5 volt, tegangannya 5 volt. Kalau saya geser ke bawah sini 0 volt kira-kira. Jadi bisa 5, 0. Cuman di dalam si Wemos-nya angkanya bukan 5 volt sampai 6. Tergantung aplikasinya. Biasanya kalau 5 voltnya itu biasanya 1024 gitu. Kalau nolnya 0. Jadi bisa dari 1024. Oke. Atau 0. Oke. Jadi nanti outputnya bukan angka 5 sama 0, tapi dia karena binary 101010, dia 1024 sama 0.
gitu outputnya. Tapi ada juga yang lebih presisi, dia 4096 biasanya. Jadi ada yang 4096, ada yang 1024. Jadi tergantung nanti gitu ya. Kita akan lihat aja hasilnya seperti apa. Gue juga gak tahu dah hasilnya seperti apa. Jadi kita akan lihat ini jadi potensio ini kita akan masukkan ke dalam si micro Wemos. Nah ini kalau kita lihat colokannya kira-kira kayak gini nih. Wemos D1 mini. Nah ini kalau kita lihat ini kan ada pin D1, D3, D2, D4, 3, 2, 1. Oke. Kalau D itu digital, dia nggak bisa dikasih tegangan 0, 0,1 segala macam, nggak bisa. Yang bisa nerima tegangan yang ajaib-ajaib adalah yang A0 ini. Cuma satu pin ini yang bisa nerima tegangan ajaib A0. Oke. Jadi kita bisa masukin 0,5 volt dan tegangan ajaib A0 ini. Gitu ya. Cuman sarannya kita pakai tegangan 3,3 volt ini. Jangan pakai tegangan 5 volt. Oke. Pakai 3,3 volt supaya dia bisa nerima kita lihat aja nanti efeknya kayak gimana ya. Oke. Kalau mau 0,5 volt juga bisa kita coba sih sebenarnya. Rada ngaco. Oke. Jadi kita akan colokinnya kira-kira kayak gitu dan kita akan melakukan pencolokan nih sekarang. Oke. Nah, ini kalau kita lihat di sini, ini wah susah melihatnya. Wah, ini ada pokoknya ada 3 pin sebenarnya, ada 3 pin. Yang paling atas itu data, tengah itu VCC, bawahnya ground. Kebetulan ini kalau kita lihat warnanya, data itu saya bikin warnanya hitam, bego banget ya. Groundnya putih, VCC-nya itu salah. Datanya hitam, bener. VCC putih, groundnya abu-abu. Oke. Jadi ini VCC dan ground ada di sini. Saya akan masukin ini di sini. VCC-nya. Oke, ini. Sekarang datanya saya akan masukin ke A0. A0-nya pin yang nomor 2. Ini bentuknya kayak gini jadi. A0-nya ada pin nomor 2 dari sebelah sini ya. Pin ujungnya itu apa tuh? Reset. Ini ada pin reset di ujung, sebelahnya reset. 5 voltnya sebelah sana. Betul. Groundnya tengahnya ada yang nomor 2. Jadi yang sebelah paling ujung itu ini kalau kita lihat kabel yang ini ya, yang warna putih masuk ke 5 volt, yang warna abu-abu masuk ke ground. Oke. Nah ini. Nah sekarang kita akan bikin programnya lebih sederhana lagi. Oke. Paling enak tuh gini, kita cari contekan nih sekarang. Masuk ke no center, Wemos. Nah di sini ini tadi yang blink. Ini blinknya kayak gini. Nih bisa kita colong. Jadi cuman digit. Ini kebetulan D2 yang dipakai ya. Kalau tadi kita pakai D1, ini D2. Oke. Sekarang kita akan coba analog read. Ini baca analog, perintahnya cuma kayak gini doang. Serial begin. Nah serial begin ini buat komunikasi antara si Wemos dengan komputer kita. Jadi kita nanti ngelihat nilainya di komputer kita. Serial begin kecepatannya 115.200 BPS. Ini BPS ini. 115 kilo BPS sebenarnya. Kencang untuk kabel serial, kencang banget. Kemudian dia print ke kabel serial tadi. Serial itu masuknya ke USB ya. Analog read A0-nya delay 1 detik. Jadi programnya cuma gini doang sih.
Oke, sekarang kita akan coba lihat di sini. Saya udah pernah bikin nggak ya? Coba kita lihat dulu ya. Oh, belum ada nih. Wah, new. Oke, file, save as. Wemos D1. Oh, ada nih. Ini dia, pernah. Oke. Sekarang kita akan coba compile dulu. Kita gedein ini. Kita compile. Oke, sekarang kalau kita lihat, ini kelihatan hasilnya oke, nggak ada error. Kita coba kirim. Dia lagi ngirim datanya. Oke, kita lihat sekarang di monitor. Oh, ini kecepatannya masih salah, 9600. Ini saya ganti ke sini. Karena nah ini kelihatan angkanya nih. Oke, sekarang saya akan gerakin si slidernya tadi. Gerakin ke sini, hasilnya gimana? Naik dia. 1024. Gerakin ke bawah, turun jadi 10. Nggak bisa 0. Berarti masih ada tegangan dikit. Ini naik, naik, naik. Jadi ini gua naik turunnya kayak gini. Ini saya kasih tegangan 5 volt, padahal dia cuma mampu mendeteksi sampai 3,3 volt. Jadi dia bisa benarnya sampai titik inilah. Di atasnya udah dia sama semua, 1024 semua angkanya. Itu kan 1024. Oke. Nah, ini kira-kira seperti inilah mainannya. Coba kita lihat yang lucu-lucu lagi ya. Jadi untuk komunikasi cuman kayak gini doang sih programmingnya. Read A0. Ini pakai bahasa C, bahasanya bahasa C. Read analog read A0, langsung kirim ke serial print. Dah, delay 1 detik. Dah, cuma gitu aja. Cuman ini kecepatannya yang harus kita atur. Kebetulan tadi serial saya di setnya 9600. Nah, sementara dia 115.2. Jadi kacau lah. Makanya kalau udah di chatnya sama, ininya ya udah bagus. Oke-oke aja. Oke. Coba kita lihat lagi yang lain yang lucu-lucu. Ini udah beres. Saya save. Save. Oke. Sekarang kita akan coba baca ini ya. Baca cuaca nih sekarang. Jadi ini di sini di koleksi sensor saya ada DHT11. Ini koleksinya bentuknya kayak gini. Coba kita lihat. Ini dia. Ini lagi nggak. Oke. Saya share dulu ya. Ini DHT11 yang ada di sensor saya. Bentuknya kayak gini. Kalau kita lihat image-nya, kira-kira seperti ini nih DHT11. Oke. Pinnya ada 3. Aslinya 4, cuman di boardnya 3 pinnya. Yang saya pegang bentuknya kayak gini persis. Oke, jadi persis kayak gini. Ada LED-nya. Nah, sekarang kita coba. Saya kebetulan beli 2 biji lagi tuh tadi kemarin. Saya pikir hilang. Saya beli 2, ternyata ketemu ada. Dasar. Jadi ground. Iya benar, di sini ground, di sini analog 0, di sini VCC. Oke. Jadi ground A0 VCC. Kemudian kalau kita lihat di aslinya, nah ini dia makhluknya, bentuknya kayak gini, sama ya. Ground analog data, ground data VCC. Ini ada LED di sini, ini sensor suhu. Dia ada 2 sensor dalamnya, ada sensor suhu sama sensor humidity, kelembaban udara. Nah, sekarang kita pengen
programming makhluk ini. Kalau nggak salah ada di, coba lihat. Saya akan share screen lagi. Kita share screen lagi ya, biar harus. Jadi ini ada, masuk ke sini, sorry salah. Nah ini kita akan TeamSpeak weather station. Wah, ini udah langsung ngirim ke TeamSpeak. Jangan. Gak ada yang lebih sederhana ya. Ya udah, saya ambil ini. Ini dia. Wah, ribet deh. Oke, saya akan cari contekan dulu ya. Contekan. Pin yang dipakai si DHT yang penting itu ya. Define saya pakai DHT 11. Oh, ini makanya D1 nih. D15 di Wemos. Coba kita lihat di sini. Wah, gini aja caranya ya. Wemos D1 R2 D1 mini DHT 11 example. Oke, kita akan coba bikin ini semua ngomong ke TeamSpeak semua ya. Nah ini lebih bahasa Indonesia lagi. Nggak usah pusing kepala. Ini nggak usah kita baca, ini kitanya sama persis. Kayak gini doang persis. Nah ini yang penting ya. Jadi VCC-nya dipakai yang 3,3 volt, datanya masukin D-data, kemudian ground. Jadi kita pakai pin ini, berarti saya harus bikin di wiki saya Wemos. Oh ini dia D1 mini. Ada nggak weather station? Oh belum dicobain kayak gituan. Oke, kita akan coba bikin. Wemos D1 mini DHT 11 read suhu dan apa sih namanya humidity ya, titik itu akan kita, jadi programnya tujuannya cuma itu aja. Oke, sekarang kita akan tulis, catat dulu. Ini saya ambil dari sini, saya kasih tahu contekannya dari mana. Sumber referensinya saya tulis 2 kali, kebiasaan aja sih. Ilah. Gitu. Nah, sekarang kita lihat di sini sambungannya kayak gini. DHT 11-nya VCC, data ini Wemos-nya 3,3 D2 ground. Oke, sekarang kita akan masuk ke sini. Programnya cuma gini aja. Dia waduh. Oke, ini saya akan buang-buangin yang nggak diperluin. Ini soalnya dia bikin ini dia. Oh, dia bikin pakai web server.
Oke, keren. Bikin web server juga sekalian. Jadi kita nanti aksesnya dari web server itu. Ini tampilannya kira-kira kayak gini nih. Pakai web dia. Oh, USB serial. Oke. Include kan ada include 2 biji. Wah, ini mencurigakan nih. Waduh, ini kayaknya ini web servernya kayak gini dia. Wah, ribet. Ini mah ribet deh. Ntar ada yang sederhana nggak? Saya nggak usah pakai web server, saya akan pakai serial aja bacanya ya. Oke. Ini persis. Ribet. Gak ada yang lebih sederhana ya. Ya udah kepaksa saya ngarang nih. Tapi ngarang dari contekan yang ini. Oke, sorry. Mana tadi? Oke. Ini ngasih lihat betapa serunya mainan kayak gini. Oke. Ini akan saya bikin sederhana ya. Jadi saya buang-buangin yang urusan webnya. Jadi nggak akan saya pakai web, saya akan pakai serial. Wi-Fi client akan saya buang. Jadi ini nggak dipakai. Ini kenapa dia pakai DHT ini ya? Oke. Ini nggak ada, saya tidak akan pakai WiFi client, nggak akan dipakai. Berarti dia ini ada function DHT nih, fungsi DHT type-nya juga ada. Itu dapat dari mana ini ya? Ini harus ada library yang diinstal nih. DHT pin D2, DHT type, DHT 11. Oke. Jadi ada satu fungsi namanya DHT, itu biasanya ada include-nya. Cuman dia nggak, di sini nggak ada include-nya nih. Toto include kosong aja. Wah, kacau nih. Nggak ada. Ini nggak apa-apa. Ini ada LED-nya buat apa nih? Nggak usah. Ini WiFi. Ini nggak usah. Ini nggak usah. Oke. Ini perlu. Jadi ini caranya dia baca DHT, humidity, read DHT, temperature. Dia cek apakah ada isinya enggak. Kalau enggak ada berarti gagal. Kalau dia berhasil, nah di sini dia, ini dia. Saya akan pakai serial print ini aja. Oke. Yang ini saya buang. Ini saya buang. If. Nah, ini buang. Sampai sini. Oke. Ini saya kasih delay 2 detik lah. Beri delay 2 detik. Oke. Jadi dia
akan looping, ngambil DHT read humidity, DHT read temperature. Cuman biar enak ini harus saya kasih spasi. Oke, ini butuh library DHT nih, DHT 11. Nah, sekarang tinggal cari library DHT dapat dari mana nih. Library DHT Arduino. Ini dia. DHT sensornya ada. Yang bikin banyak orang. Prof, nggak ada suara, Prof. Oh, nggak ada suara. Ntar. Mana ya? Prof Ono suaranya masih di mute kayaknya. Oh iya. Suaranya di mute. Ya. Tapi udah jam 11 ini tadi. Ntar lihat rekamannya aja ya. Rekamannya Iya, kemungkinan siap. besar suaranya sih ada sih. Iya, Rekamannya siap. ada. Ini lagi ngoprekin ini sih, bikin coding buat baca ini apa sih namanya? Sensor suhu sama sensor humidity. Karena saya belum pernah bikin, jadi saya nyontek Lagi di nih. kampus, Prof. Hah? Di rumah, orang lagi Lagi di libur. kampus aja. Hah? Oh, iya. Lagi libur di rumah jadinya. Kampusnya tutup. Oh, Oke, ini nanti lihat di rekaman video cara nginstall Arduino gampang banget sih. Cuman ini udah loncat nih sebenarnya. Udah sejam udah loncat. Oke, di sini, ntar nih saya lagi nyolong nih, lagi nyolong. Jadi source code-nya balik lagi ke sini, source code-nya ada, dia langsung mendefinisikan function DHT. Jadi sensornya DHT 11 namanya. Kalau mau lihat bisa lihat di sini DHT 11. Ini dia sensornya. Pinnya ada 3, ground, ini A0 sama VCC, dan ini disambungkan ke D2. Di sini sambunginnya ke D2 nih. Oke, di WMOS-nya di D2 dan kita makainya 3,3 volt. Oke. Nah, ini ada fungsi DHT-nya yang harus saya include dalam library-nya. Sekarang saya lagi nyari. Library-nya apa? DHT. Ini dia, dapat library-nya ini. Di sini ada example, saya lihat contohnya dulu ya. DHT tester. Nah, ini bentuknya kayak program kayak gini doang sih. Oh, ini dia DHT.h, pinnya 2, saya makanya D2. Tipenya DHT 11, saya bukan DHT 22, DHT 11 yang lebih murah soalnya. Harganya 5.000 perak kalau nggak salah. Oke, dia cuman kayak gini, read humidity, read temperature. Oh, ini kalau pakai Fahrenheit. Oke, kita makanya Celsius. Ini apa? Heat index itu apaan ya? Oh, ada heat index segala macam ya. Oke, saya akan nyolong aja source-nya dari sini. Oh, kalau nggak saya download aja ya. Ini saya download aja. Oke. Berarti ini saya download library-nya. Cara ngedownloadnya, ini cara teknik bego aja nih sekarang mah. Nih saya keluar lagi. Jadi teknik balik lagi karena saya butuh include tadi library DHT Arduino. Kita cari pakai Google library DHT Arduino, langsung ketemu ini ada Fruit DHT sensor library, klik aja langsung ini makhluknya. Nah, kita bisa download ininya, download zip filenya. Ini di download. Kok nggak bisa?
Nah, ini dia ke download ya. DHT sensor library-nya udah ke download. Nah, ini caranya supaya bisa dibaca sama Arduino, saya harus masukin ke dalam folder library-nya dia. Kalau download di Linux akan masuk ke dalam folder download. Bentar, mana dia? Oke, clear layar dulu. Oh, ini dia. DHT sensor, banyak banget gue ngedownloadnya ya. Butuhnya 1 biji yang ini aja, yang ini ke download 3 kali berarti. Saya move DHT sensor library master ini, saya move ke dalam folder Arduino library. Jadi saya pindahin DHT sensor library ke dalam library Arduino library ini. Nah, cuma di sini harus kasih tahu sekarang. Oh, berarti ini saya harus catat juga nih. Catat ke dalam wiki. Nih, dalam wikinya dicatat. Library-nya. Downloadnya dari sini. Copy. Download dari situ, kemudian kita move ke situ, dalam kondisi tetap zip, nggak dibuka zipnya. Kemudian nanti si DHT-nya harus dipastikan cara nyambungnya. Ini cara nyambung ya, sambungan ke Wemos D1 mini, nyambungnya seperti ini. DHT-nya VCC masuk ke Wemos 3,3 volt, datanya ke D2, ground-nya di situ. Oke, sekarang contoh program. Nah, ini contoh programnya salah yang ini. Ini akan saya ganti nih semua. Pakai yang itu ntar. Example aja. Oke, ini saya save dulu. Oke, sekarang saya akan sambungin si DHT-nya. Nih, sambungin DHT-nya. Bentar. Layar saya mana layar? Sorry. Oke. Ini DHT akan saya sambungin. Jadi ini DHT-nya yang ini. Kalau diingat tadi pinnya ada 3 dia. Paling ujung sebelah sini ground, paling ujung sebelah kiri, yang sebelah sini lah ya, itu ground, yang tengah datanya, yang ketiga, yang ujung sebelah sana VCC. VCC-nya harus sambung 3 volt. Nah, ini sekarang yang penting warnanya nih. Ground-nya warna hitam, data warna abu-abu. Ground hitam, data abu-abu, VCC-nya merah. Ya. Ground hitam, data abu-abu, VCC merah. Nah, ini kalau kita lihat catatannya tadi, saya balik lagi, saya share screen lagi. Kita lihat catatannya lagi. VCC-nya sambungin ke 3 volt Wemos, datanya masukin ke D2 yang tengah, ground-nya masuk ke ground. Nah, ini kalau kita lihat Wemos-nya sendiri, Wemos D1 mini. Ini buang biar kelihatan pin-pinnya. Nah, ini kalau kita lihat pinnya itu, jadi yang 3,3 volt yang ini pinnya, groundnya sebelah sini nyebrang, terus saya pakai D2 di sini. Jadi kabelnya semrawut sih, 3,3 ground sama D2 di sini. Berarti berapa pin? 1, 2, 3, 4, 5 dari sebelah sini, dari sini pin keempat. Oke, sekarang saya akan coba sambungin. Saya lepasin, saya akan sambungin dia. Oke, ini dia. Ini nyolder sendiri ya, hati-hati nih. Ini nyolder sendiri. Kalau kita beli dari toko online, ininya belum disolder, jadi solder sendiri.
Oke, sekarang VCC dulu nih. Ground dulu, ground. Ground warnanya putih. Ini putih. Mana kelihatan nggak sih? Ini dia putih. Sekarang saya harus cari groundnya mana nih? Ini ground. Di sini ground. Oke. Sekarang ground putih, VCC warnanya merah. Kasih ke 3,3 volt. Di sini nyebrang. Oke. Pasti colok dia langsung nyala nih lampunya. Bentar. Kelihatan nggak ya? Ini nyala nih. Ini ada lampu nyala nih. Lampu nyala karena dikasih 3,3 volt. Oke. Sekarang tinggal datanya dimasukin ke D2. Data dimasukin ke D2. Ini dia D2 ada di sini dia. Ini dia D2. Oke. Ini udah nyambung, D2 udah sambungin. Oke. Sekarang kita mau nyuruh, saya pengen Arduino ngomong sama makhluk itu. Cuman sebelum itu saya harus load dulu library-nya. Karena library-nya baru di copy tadi. Jadi saya load dulu. Cara nge-loadnya adalah Sketch. Nah ini nih. Jadi di aplikasinya ada Sketch, di sini ada include library. Kita harus add library zip-nya. Ya benar, library zip-nya adanya di Arduino library. Ini dia libraries. Nah, di sini ada DHT sensor library yang baru kita download tadi. Jadi, DHT sensor library masternya ada di Arduino libraries, sudah ada di sini. Sekarang kita okein supaya dimasukin ke dalam Arduino. Oke, jadi udah masuk sekarang library-nya. Nah, sekarang caranya kita nyolong sekarang, open. Di sini. Arduino, kita masuk ke dalam library. Mana library? Ini dia library. DHT, mana DHT? Ini examples. Ini ada tester buat ngetes. Ini kita load. Nah, enak kayak gini. Nah, cuman ini harus dibenerin semua. DHT 11-nya benar, ini jadi salah. Karena kita pakai pinnya bukan 2, kita makainya D2, kemudian tipenya bukan DHT11, kita pakainya ini, kita tutup, kita ganti pakai DHT11, 21 ya salah, kita pakainya yang ini, DHT11, paling murah. Harganya berapa kalau mau tahu bisa dilihat harganya, coba lihat DHT11 harganya berapa shopping. Harganya 15.000, nggak ada yang lebih murah lagi. Perasaan gue kemarin belinya murah banget deh. Coba di Bukalapak. DHT 11 berapa harganya? $10.000-an lah, harganya $10.000-an. Makanya akhirnya saya yang ini. Ya, ada yang lebih murah lagi. Coba paling murah, termurah 13.000. Iya, 13.000 yang paling murah. Jadi belinya di sini sih 13.000. Karena ongkir 10.000 perak, kalau beli satu rugi, kepaksa beli 2. Ya kadang-kadang kayak gitulah ongkirnya sama harga barang sama, sebel banget deh. Tapi ini banyak yang lucu-lucu sih. Nah, udah. Jadi itu makhluknya, sekarang kita akan coba jalanin. Nah, sekarang coba kita lihat source code-nya lagi. Jadi ini udah di set, kita include DHTH, pinnya udah sama, D2, kita pakainya yang 11 bener. Terus kita inisialisasi, kita punya fungsi DHT yang pin sama type-nya udah beres. Serialnya dibikin pada kecepatan 9600. Berarti ini saya harus rubah dulu. Ini masih 115.000 kilo BPS, saya ganti ke 9600 supaya sama. Oke, ini udah sama. Jadi kalau jalan pertama kali ada tulisan DHTXX test,
kemudian begin. Nah, tiap 2 detik 2000 milisecond dia akan ngukur humidity, temperature, jangan Fahrenheit ya, temperature-nya saya bikin Celsius aja ya. Oh, ini F itu kalau Fahrenheit ya, F. Jadi ada variabel namanya H, itu humidity, T itu Celsius, F itu Fahrenheit. Oke. Kemudian kita cek apakah H, T, F itu ada isinya. Kalau nggak ada isinya berarti sensornya almarhum, terus kita balik lagi aja. Nah, kalau yang ini, setelah itu kita bisa hitung heat index. Oh, ada yang namanya heat index, saya baru tahu gue. Heat indexnya, nah ini kita bisa, nanti dia akan ngeluarin humidity-nya berapa, temperature-nya berapa, segala macam, heat indexnya juga kelihatan. Oke, sekarang kita akan coba compile ini, di-compile. Ups, kita butuh ada fruit sensor. DHT. Waduh. Kita butuh ada fruit sensor. Ini di dalam DHT ini ada fruit sensor. Berarti harus colong lagi nih. Sensor library. Oke, ini harus dicolong. Ini harus ditulis dulu di sana ya. Di wikinya juga harus ditulis. Ini ngajar sambil eksperimen ya. Jadi ini harus di-download lagi. Oke, kemudian kita simpen, download zip. Ini lagi ke download dan kita move sekarang. Move, ada fruit sensor, masukin ke Android libraries. Salah, Arduino kok Android sih. Arduino libraries. Oke, ini saya ambil, copy, saya masukin ke wiki. Download ini di move, download di situ move, udah beres urusannya. Jadi 2 file itu di move. Sekarang saya harus masukin ke dalam si Arduino-nya juga, bahwa ada library tambahan. Di sini sketch, include library, add zip ini Arduino, foldernya library. Ini source code yang pernah dioprek-oprek sih. Libraries, ada fruit sensor, nih dia. Oke, sekarang udah masuk, coba kita compile. Ini lagi nggak ada komplain nih sekarang. Nah, berhasil di compile. Oke, kita akan coba upload si library-nya. Saya akan ulang sedikit di sini. Untuk mastiin, kita perlu klik tools, kita pastiin board yang kita pakai sama. Jadi saya pakainya Wemos D1R2 dan mini, jadi bisa 2 sekaligus ini. Kalau mau spesifik buat mini doang, bisa kita pilih yang ini sih, D1 mini Pro atau mini Lite. Tapi saya pilihnya yang ini, D1R2 mini. Oke, jadi dia bisa ke D1R2 bisa, ke mini bisa. Ini source code-nya kayak gini. Ini source code-nya saya colong dulu. Ya Allah, mana tadi? Ini dia. Ini ambil, klik kanan copy, saya colong, masukin ke sini. Contoh source code-nya dicolong. Jadi ada catatannya di wiki.
Ini cara bikin wiki, cara ngoprek tuh gitu sih sebenarnya. Ini cara ngasih lihat cara ngoprek ya. Jadi kalau udah sering ya udah punya insting kira-kira harus apa yang dikerjain sih. Kalau belum ya mabok juga. Ini saya ini saya nulis wiki aja. Kenapa saya pakai wiki? Soalnya gampang nanti tinggal buat kemampuan search-nya enak pakai wiki. Dan nanti kalau udah terkumpul semuanya biasanya saya nulis jadi buku sih. Oke. If using board ini like Arduino. Oke. Ini udah. Ini. Yang float H, float T, float F itu semua variabelnya diinisialisasi, udah gitu dia baca datanya pakai read humidity, read temperature sama read temperature true supaya bisa jadi Fahrenheit. Sekarang tinggal, nah ini baru tahu nih ada heat index ya. Heat index itu apa ya? Nggak tahu saya. Ini campuran antara humidity sama ini sih. Ini kan ada humidity sama Fahrenheit, humidity sama ini ya. Nah, ini sama Celsius. Coba. Nah, sekarang kita coba sorry. Oh, tadi belum share screen ya? Hah? Tadi belum share screen saya teh. Parah. Ya udah. Suka lupa bolak-baliknya. Oke. Ini share screen saya ulang lagi deh ke Pasa. Jadi kita perlu ini ya, install 2 library tambahan untuk ngomong sama DHT 11, DHT 22 dan sebagainya. Ini perlu ada fruit sensor sama DHT sensor library dari Adafruit juga. Kemudian kita perlu nyambungin DHT 11-nya ada 3 pin, VCC data ground disambungin ke WMOS 3,3 D2 sama ground. Kemudian ini source code-nya kita include DHT 11, kemudian kita definisikan pin yang dipakai, saya pakainya pin D2, kemudian kita pakainya DHT tipe DHT 11, kemudian kita inisialisasi si library-nya lah. Oke. Jadi DHT pin sama DHT type-nya kita masukin ke DHT. Jadi DHT kalau dipanggil dia udah tahu pin sama type-nya berapa. Terus kita inisialisasi, kita serialnya 9600 bps, kemudian DHT diaktifin. Nah, sekarang loop-nya dia tiap 2 detik nge-loop. Yang dilakukan cuman baca humidity, masukin ke variabel H, baca temperatur, masukin ke T, baca temperatur lagi tapi Fahrenheit, masukin ke F. Jadi ada 3 variabel H, T, F. Kemudian ini ngecek aja bahwa HTF pastiin ada isinya. Kalau nggak ada isinya, kita akan nge-print bahwa dia ada masalah sensornya jelek, buang aja, beli baru. Jadi sensor-sensor kayak gini mah lem biru sama lem kuning semua. Kalau udah gagal, buang, beli baru aja, udah nggak usah disolder, nggak usah diapain. Nah, kemudian di sini saya baru tahu ada heat index. Ini mencampurkan antara humidity dengan si temperatur. Ini saya lagi ngira-ngira nih, kayaknya kalau ibaratnya gini lah, kalau temperatur tinggi, misalnya temperatur 30 derajat, tapi humidity-nya hampir 0, nggak kerasa panas. Tapi kalau temperatur 30 derajat, tapi humidity-nya banyak uap air, kerasa banget panasnya di kita. Jadi heat index itu nentuin berapa panasnya sih sebenarnya. Kita akan merasa panasnya seperti apa. Oke. Nah, ini nanti kita print hasilnya di sini. Serial print semua. Oke. Nah, sekarang dia udah berhasil ngompil. Sekarang kita upload. Dia compile lagi. Sekarang dia upload, dia connect. Nah, ini compile.
Oke, sekarang kita lihat di serial. Nih, ya fail. Parah dah. Fail, udah semangat fail. Ini ground D2 bener. Ini nggak nyambung ya. Oke, ganti sensor. Cari sensor yang lain. Masih ada nih. Sensornya taruh di mana ya? Kita cari sensornya yang cadangan. Seru nih urusannya nyari sensor. Alah. Aneh ya. Oke. Sensornya masih dibungkus. Oke, ada sensor cadangan tapi kondisi masih dibungkus nih. Coba saya stop share lagi. Ini kondisinya mana tadi? Ini dia. Masih dibungkus ya. Ini lumayan buat dibuka. Kayaknya bisa dibuka, coba saya buka nih. Harus pakai gunting enaknya sih. Ini nggak ada gunting, jelas ya. Keras Oh, bisa. Oke. Udah berhasil dibuka. Ini sensor masih baru, saudara-saudara. Awas lu kalau nggak jalan. Ini masih baru sensornya. Ini sensornya baru. Oke, sekarang kita coba sambungin lagi. Kita cabut sensor yang lamanya. VCC warna bener ya, 0,33 volt. Groundnya warna, salah nyambung saya rupanya. Bego dasar. Oke, ada kesalahan nyambung. Nih, salah nyambung. Jadi sebenarnya harusnya nggak usah buka ini ya. Aduh, sayang nih. Ini ada barang baru dibuka, yang apa-apa lah. Masukin lagi dah. Saya salah nyambung rupanya. Oke, kesalahan nyambung. Jadi groundnya warna putih. Salah. Ini salah. Ini kebalik. Groundnya warna putih ke sini. Sekarang datanya masuk ke D2. Oke, mudah-mudahan benar sekarang sambungannya. Kita coba share screen layar lagi. Bisa nyala nggak sekarang? Nyala udah. Oke, ini berhasil keluar. Jadi kondisi kamar saya humidity sekitar 60-an, 60% humidity, temperaturnya hampir 30, 29,2, Fahrenheitnya 80 sekian, heat indexnya, jadi suhunya sebetulnya 29, cuman kerasanya sebagai 31, 30 sekian. Jadi karena humidity-nya tinggi, dia kerasa lebih panas daripada yang normal. Jadi kalau banyak sekali uap air di dalam ruangan itu jadi kerasa panas. Nah, ini udah mulai kebaca sekarang. Jadi ada barang baru dah yang gue buka bungkusnya. Ya udah nggak apa-apa sih. Tidak apa-apa. 10.000 perak lumayan. 15.000. Ini udah berhasil. Gitu ceritanya. Ini harus ngeliat dari awal sih kalau mau lihat. Ini kalau mau tahu cerita awalnya, waktu itu saya gagal waktu minggu lalu ya. Waktu sama anak-anak SMK gagal.
Jadi kalau Anda pakai Wemos itu rewel sih sebenarnya. Kalau pakai Arduino lebih gampang, kalau pakai Wemos agak rewel tapi murah. Jadi nggak apa-apa lah, murah tapi rewel kan. Jadi cara instalasi drivernya lumayan. Ini install Arduino-nya, saya kasih lihat ulang dikit ya. Program Arduino-nya sendiri bisa dilihat sendiri cara installnya. Ini di sini install Arduino-nya. Yang dipakai di komputer ini cara installnya cuma gini aja. Snap install Arduino, user mode -A, group dial out ono. Ini user kita ya. User kita ya jangan ono, maksudnya ya user kita yang apa yang dipakai. Nah, kemudian kita harus untuk Linux, kebetulan saya harus ngerubah sedikit. Kita masuk ke Wemos. Untuk Linux, saya harus lakukan support untuk bukan Linux, untuk Wemos. Saya harus tambahin support untuk Wemos karena Arduino yang normal tidak support Wemos. Caranya saya harus masuk ke file preference additional board manager URL. Jadi masuk ke sini, file preference, saya masukin URL ini. Oke. URL-nya ada di catatan sini, bisa di googling sih sebenarnya. Dapatnya juga dari Google juga sih. Oke, matiin Arduino, nyalain lagi. Nah, kemudian kita harus, kalau ini udah selesai, kita harus set tools, board, board manager, dan kita install compiler yang kita butuhin. Defaultnya dia hanya install Arduino 186 aja ke install. Karena kita makainya ESP8266, itu keluarganya termasuk ada Wemos segala macam. Nah, ini kita perlu install ininya. Ini kebetulan udah diinstall. Kalau mau install lagi ya nggak apa-apa sih. Tapi percuma. Ini udah keinstall. Nah, sekarang kita tinggal milih boardnya aja. Boardnya kita pilih ESP8266 Wemos D1R2. Oke. Kemudian device yang kita pakai, kebetulan saya ada 2 Wemos yang nyolok. Yang saya pakai yang USB 1. Yang USB 0-nya dipakai buat jam digital sih sebenarnya. Nah, setelah ini beres, yang masalah besar yang saya baru tahu belakangan, minggu lalu saya gagal, karena saya harus nambahin ini sih sebenarnya. Jadi si Wemos dan teman-temannya yang baru-baru kita pakai CH340 driver tambahan buat deteksi USB-nya. Nah, ini cara installnya seperti ini. Horor emang cara installnya. Ini harus satu-satu dikerjain. Kemudian kita download drivernya CH341 share ini. Kemudian kita compile, terus kita load. Terus kita masukin sebagai kernel modul di sistem operasinya. Kalau di Windows mungkin cuma download aja, install CH34X itu udah keinstall. Ini harus dilakukan satu sampai selesai. Cuman kemarin nggak jalan juga, ternyata ada driver yang ngalangin, BRL TTY ini ngalangin. Jadi saya harus hilangin BRL TTY dari device rules-nya dia. Udah dihilangin, lancar, sekarang udah beres semuanya, udah bisa jalan semuanya. Oke. Terutama ini. Oke, mudah-mudahan kebayang. Kuliahnya udah 1,5 jam nih sebenarnya, dari tadi jam 10. Jam 10 kurang 5 lagi malahan. Oke, kita tutup sampai sini. Minggu depan kita akan lanjut. Ini bagian dari kuliah mikroprosesor sama arsitektur komputer, jadi kerasa bahwa bagaimana caranya kita melakukan interface hardware ke si prosesor, gitu ya. Paling enak kalau ngerasain kayak ginian makanya Arduino sih, karena Arduino murah dan kita bisa colok-colok macam-macam ke Arduino. Jadi hari ini kita ngelihat bagaimana nyelamatin lampu, kita lihat bagaimana masukin sinyal analog, dan ini tadi yang agak lebih sulit lagi, kita baca suhu temperatur. Oke, kita lanjut minggu depan. Jangan lupa kerjakan UTS dan UAS dan semua kuisnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih.